Adam alaihissalam adalah nabi sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan dengan segala keistimewaannya. Di dalam kesendiriannya, kemudian Allah menciptakan seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam sendiri, Siti Hawa, bertugas untuk menemani dan menjadi istrinya. Kemudian dari Adam dan Hawa inilah penduduk manusia populasinya semakin banyak hingga kini. Dimulai dari ketika Adam dan Hawa diberikan keturunan dua sepasang anak kembar, Kabil, saudara kembar dari Iklima, serta Habil, saudara kembar dari Labudda. Adapun kisah yang paling terkenal adalah hubungan antara Kabil dan Habil. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari uraian ayat ini, kita bisa mengambil satu pemahaman bahwasanya ketika Allah telah membuat keputusan dan menetapkan bahwasanya Beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengangkat dan menjadikan golongan manusia menjadi khalifah di muka bumi, bertugas menjadi wakil Allah untuk mengurusi dan mengelola bumi. Atas keputusan ini, kemudian para malaikat menyimpan pertanyaan besar. Sedikit protes, kenapa harus manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Padahal dalam pandangan malaikat, manusia memiliki karakter yang alami, yaitu suka merusak dan saling menumpahkan darah di antara mereka sendiri. Pun demikian, meski itu adalah keputusan Allah, tetap saja para malaikat menyimpan keraguan dan khawatir jika memang kenyataan manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, maka para malaikat mengkhawatirkan justru akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Dan pada akhirnya, segala keraguan serta kekhawatiran para malaikat tentang manusia itu benar-benar terjadi. Bermula ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya dengan cara tidak sekandung. Kabil yang menjadi kembaran kandung Iklima akan dinikahkan dengan Labudda yang menjadi kembaran Habil. Namun perintah ini dalam pandangan Kabil itu tidak adil. Kabil merasa berat hati untuk menerimanya dan melaksanakannya, karena Iklima yang menjadi kembarannya itu memiliki paras yang cantik. Berbeda jika Kabil menikahi Labudda, padahal Labudda tidak memiliki paras cantik sebagaimana Iklima. Tentu saja hal ini dalam pandangan Kabil sangat merugikan dirinya. Dipendamnya rasa iri hati kepada Habil, dan pada akhirnya Nabi Adam yang menjadi ayahnya tahu persoalan itu, tahu unek-unek yang disimpan dalam hati Kabil. Namun demikian,
Nabi Adam tetap akan melanjutkan apa yang telah Allah putuskan. Nabi Adam tidak mau melanggar keputusan Allah, kehendak Allah. Untuk menengahi permasalahan ini, kemudian Nabi Adam memerintahkan kepada kedua putranya untuk mempersembahkan kurban agar dapat mengambil pilihan yang terbaik. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, Kabil dan Habil, kedua putra Adam, masing-masing membawa persembahan yang akan dikurbankan. Dalam riwayat, kurban dari Kabil atau Habil yang diterima tandanya adalah dengan disambar oleh api. Ketika api menyambar persembahan dari Kabil, maka itulah yang diterima. Atau sebaliknya, jika api menyambar pada persembahan dari Habil, berarti kurban Habil lah yang diterima. Perlu diketahui, Kabil berprofesi sebagai petani, sehingga kurban yang akan dipersembahkan adalah hasil pertanian. Sedang Habil berprofesi sebagai peternak, dan hasil ternak itulah yang akan dipersembahkan untuk kurban. Kemudian dalam cerita, pengorbanan Habil lah yang diterima oleh Allah. Karena apa? Persembahan kurban dari Habil adalah hewan ternak dengan kualitas terbaik. Sedang kurban yang dipersembahkan oleh Kabil adalah hasil pertanian dengan kualitas buruk, sehingga itu sangat layak bahwa Habil yang diterima. Peristiwa kurban ini tentu saja menjadikan Kabil dalam dirinya semakin membenci kepada saudaranya, yaitu Habil. Hingga pada akhirnya Kabil berkesimpulan memutuskan akan membunuh saudaranya, yaitu Habil. Sekalipun Habil telah menasehati Kabil bahwa Habil atau kita semua hanya menurut atas perintah Adam, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja kedengkian yang sudah menguasai dirinya, akhirnya Kabil tetap akan membunuh Habil. Sehingga menurut pendapat beberapa ulama, lokasi tempat Kabil membunuh Habil saat itu adalah di kawasan pegunungan Qasyun, yaitu wilayah utara Damaskus, lebih tepatnya di sebuah gua bernama Gua Dam. Pada saat Habil sedang tertidur, Kabil membunuh Habil dengan cara melemparkan batu ke arah kepala Habil hingga kepalanya pecah. Namun riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit hingga akhirnya mati. Peristiwa ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Kabil membunuh Habil, Kabil bingung apa yang harus dia perbuat terhadap jenazah saudaranya itu. Kabil pun menggontong mayat Habil selama kurang lebih setahun. Hingga dalam keadaan itu, Allah mendatangkan 2 ekor burung gagak yang saling bertarung. Kemudian salah satu ekor burung gagak tersebut mati dan dipertontonkan di hadapan Kabil. Burung gagak yang hidup akan menguburkan burung gagak yang mati dengan cara menggali tanah. Setelah selesai, kemudian burung gagak yang mati dikuburkan oleh burung gagak yang hidup. Itu menjadi pemberitahuan atau inspirasi kepada Kabil. Begitulah cara mengurus jenazah. Akhirnya Kabil pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh burung gagak. Kabil menggali tanah. Setelah selesai, kemudian mayatnya Habil dimasukkan. Hingga kabar kematian putranya, yaitu Habil, dibunuh oleh putranya sendiri, yaitu Qabil. Nabi Adam kemudian dilanda kesedihan yang mendalam.
hingga Allah akhirnya memberinya karunia seorang anak sebagai pengganti Habil yang bernama Syed, yang memiliki makna karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun memiliki sifat yang sama seperti Habil. Ketika Syed telah tumbuh dewasa, Nabi Adam kemudian menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya, yaitu Syed. Di antaranya adalah, "Wahai Syed, janganlah kamu merasa aman di dunia seperti diriku yang merasa aman hidup di surga, yang pada akhirnya aku diturunkan oleh Allah ke dunia. Wahai Syed, janganlah kamu bertindak menurut kemauan istrimu, karena aku mengikuti hawa nafsu istriku, yaitu Siti Hawa, sehingga memakan buah pohon terlarang, lalu aku menyesalinya. Setiap perbuatan yang ingin kamu lakukan, wahai Syed, maka renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya. Wahai Syed, ketika kamu merasa takut atau ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah hal itu dan bermusyawarahlah mengenai suatu perkara." Diceritakan dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam meninggal dunia, kala itu Syed telah berusia 400 tahun, yang pada saat itu juga Syed diangkat menjadi nabi menggantikan Nabi Adam. Allah menurunkan langsung kepada Syed berupa pedang, tali, sohibah, tabut, dan kuda yang bernama Maimun, yang apabila kuda itu meringkik, maka seluruh binatang akan menyambutnya dengan tasbih. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syed untuk menggantikan dirinya dalam memimpin anak keturunannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas Nabi Adam turun, artinya wafat, Syed pun diangkat sebagai nabi kedua di muka bumi. Dan dalam riwayat, kemudian Syed yang akan menghukum Kabil pada akhirnya. Begitulah kisah kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia sebagai anak Adam. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.